Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan sedikit menerangkan tentang pengimbasan asesmen kompetisi minimum yang merupakan program guru belajar seri asesmen kompetisi minimum. Yang pertama-tama bagi Bapak Ibu guru, untuk menuju portal guru belajar seri, di sini ada link merupakan gtk.kembelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian silakan Bapak Ibu pilih guru belajar. Langsung masuk, klik portal. Kemudian silakan Bapak Ibu masukkan nomor UKG yang sudah Bapak Ibu miliki. Kemudian silakan masukkan password dan klik masuk. Nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini Bapak Ibu bisa memilih daftar seri yang dapat Bapak Ibu ikutin. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang asesmen kompetisi minimum. Jadi peningkatan kompetisi peserta didik yaitu melalui AKM, asesmen kompetisi minimum. Adapun latar belakangnya, asesmen kompetisi minimum yaitu ujian nasional digantikan menjadi AKM. Situasi saat ini, materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Kemudian, UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Kemudian, UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Sedangkan arah kebijakan baru, tahun 2020, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tahun 2021, UN akan diubah menjadi asesmen kompetisi minimum dan survei karakter. Yang pertama ada literasi, yaitu kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Kemudian numerasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika. Selanjutnya ada karakter, misalnya pembelajar, gotong royong, kebinekaan, dan perundangan. Dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8, dan 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. Kemudian apa sih perbedaan UN dan AKM? Kemudian ini adalah perbedaannya. Pada jenjang penilaian, UN itu dilaksanakan pada SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Sedangkan pada AKM, SD, MI, SMP atau MTS, SMA, MA, dan SMK. Level siswa, kalau pada UN itu siswa tingkat akhir. Sedangkan pada AKM itu kelas 5, 8, 9, 11, dan 12. Subjek siswa, kalau untuk UN itu sensus seluruh siswa. Sedangkan AKM sensus sekolah dengan sampel siswa. Tingkat jenis tes, kalau UN itu adalah Higgs-Tag, sedangkan AKM adalah Low-Tag. Model soal, pada UN itu adalah pilihan ganda dan isian singkat. Sedangkan AKM ada PG, PGK, menjodohkan, drag and drop, highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Periode tes siswa, kalau pada UN itu ada 4 hari, sedangkan AKM 2 hari. Moda pelaksanaan, pada UN itu semi online, sedangkan pada AKM full online, semi online, dan offline untuk sekolah tertentu. Adapun metode penilaian, kalau pada UN itu adalah CBT atau Computer Based Test, sedangkan pada AKM itu Computer Adaptive Testing atau CAT dengan
multi-stack adaptive testing. Selanjutnya ada spesifikasi minimal infrasekolah. Pada UN itu server sekolah, komputer klien, dan BW jelas. Sedangkan pada AKM, server sekolah tidak perlu komputer klien, memori 2 GB, resolusi 1360 x 768, dan Windows 7 ke atas. BW 20 Mbps untuk 50 peserta. BW ini adalah bandwidth ya. Selanjutnya, asesmen kompetensi minimum dalam proses pengembangan dan finalisasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM, kata minimum mengacu kepada tidak sesemua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar, yaitu literasi dan numerasi, kemampuan bernalar, tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. Kemudian AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antara kelompok. Komponen asesmen nasional yaitu kelas 5, 8, dan 11, AKM nasional merupakan literasi dan numerasi, adapun siswa. Kemudian survei karakter, aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian survei lingkungan belajar, itu ada aspek terpilih dari model sekolah efektif, siswa, guru, dan kepala sekolah. Instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Yang pertama ada murid, yaitu responden. Jadi instrumennya itu ada AKM literasi dan numerasi, sehingga mendapat informasi hasil belajar kognitif. Kemudian ada survei karakter, yang menjadi hasil belajar sosial emosional. Kemudian responden di sini juga ada guru dan kepala sekolah. Instrumennya adalah survei lingkungan belajar, sehingga mendapat informasi karakteristik input dan proses pembelajaran. Jenis AKM numerasi dan literasi. Yang pertama AKM nasional kelas 5, 8, dan 11 itu mengukur kinerja atau mutu sekolah, administrasi terstandar. Kemudian AKM kelas awal SD sampai akhir SMA mengukur hasil belajar siswa, formatif, alat untuk teach at the right level. Administrasi tidak terstandar. Kemudian ada yang ketiga, AKM sertifikasi kelas 12 mengukur hasil belajar siswa, administrasi terstandar. Kemudian ada asesmen kompetensi minimum. Literasi membaca, yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Adapun bentuk soal AKM, yaitu objektif, pilihan ganda, hanya satu jawaban benar, kemudian ada pilihan ganda, kompleks, jawaban benar lebih dari satu, kemudian ada menjodohkan, isian singkat, angka, nama, atau benda yang sudah fix, kemudian non-objektif atau esai. Komponen AKM, yang pertama ada numerasi, yaitu konten, ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, aljabar, kemudian ada progres kognitifnya adalah pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Sedangkan pada konteks yaitu personal, sosial kultural, dan saintifik. Pada literasi membaca, kontennya itu adalah teks informasi, kemudian teks sastra. Proses kognitifnya
menemukan informasi, terus interpretasi dan integrasi, kemudian evaluasi dan refleksi. Sedangkan pada konteksnya ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Itu merupakan komponen AKM, numerasi, dan literasi membaca. Selanjutnya ada lini masa asesmen kompetensi minimum AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi penyiapan pada tahun 2020 itu pengembangan framework asesmen, kemudian pengembangan instrumen, uji coba instrumen, pendataan, pengembangan sistem delivery, simulasi sistem, pelatihan proktor dan teknisi. Ini merupakan rencana pada Februari 2021. Kemudian AKM individu kelas 12 untuk pengakuan kompetensi. Hanya bagi peserta didik yang memerlukan opsional. Gladi bersih AKM, SK, dan SLB. Minggu ketiga pada bulan Maret 2021, AKM Nasional Survei Karakter, serta survei lingkungan belajar kelas 11 untuk semua satuan pendidikan dengan sampling di level peserta didik. Pada minggu kedua pada bulan April 2021, AKM Nasional Survei Karakter serta survei lingkungan belajar kelas 8 untuk semua satuan pendidikan dengan sampling di level peserta didik. Kemudian pada minggu pertama Agustus 2021, AKM Nasional Survei Karakter dan survei serta survei lingkungan belajar kelas 5 untuk semua satuan pendidikan dengan sampling di level peserta didik. Rilis hasil AKM Nasional, SK, dan SLB kelas 11 dan 8. Kemudian Oktober 2021, rilis hasil AKM Nasional, SK, SLB kelas 5. Selanjutnya ada timeline asesmen kompetensi minimum, kelas untuk tools teaching at the right level. Jadi penyiapannya pada 2020, pengembangan framework assessment, pengembangan instrumen, uji coba instrumen, pengembangan sistem delivery, simulasi sistem, pelatihan proktor dan teknisi. Pada Januari 2021, rencananya akan diadakan sosialisasi AKM. Kemudian pada bulan Maret 2021, rilis AKM kelas untuk familiarisasi sistem kesatuan pendidikan. Juni 2021, evaluasi pemahaman penggunaan AKM kelas secara teknis. Pada Agustus 2021, rilis AKM kelas sebagai tools diagnostik guru mengenai level kompetensi individu siswa. Pada November 2021, evaluasi pemanfaatan AKM kelas oleh guru. Jadi cukup sekian pengimbasan untuk materi asesmen kompetensi minimum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.